Shalom. Haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Alkitab firman Tuhan mengajarkan begitu banyak contoh-contoh yang dapat kita ambil untuk perjalanan iman kita. Ada contoh-contoh yang tidak bisa kita ambil, karena itu perlu dibuang. Kita bisa memilah. Roh Kudus kiranya akan menolong kita. Kita masih terus membahas mengenai tokoh-tokoh perempuan dalam Alkitab yang ada kaitannya dengan lelaki atau pemimpin-pemimpin bangsa di dalam Alkitab. Tokoh berikut ini namanya adalah Hulda. Dia adalah seorang nabiah yang setiap perkataannya selalu didengar dan dipercayai oleh sang raja. Karena setiap perkataan nubuatannya akan selalu berdasarkan firman Tuhan. Sehingga berdampak bagi reformasi pemulihan rohani suatu bangsa. Namanya berarti cerpelai atau musang. Itu tertulis dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 14 sampai 20 dan 2 Tawarikh 34 ayat 22 sampai 33. Yang pertama, sebagai seorang nabiah, dia memiliki hak-hak istimewa untuk menjadi pembawa pesan Allah kepada suatu bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, Hulda menyampaikan pesan Tuhan apa adanya, tanpa rekayasa atau kompromi, dan selalu tegas. 2 Raja-Raja 22 ayat 13 sampai 20, 2 Tawarikh 34 ayat 22 sampai 28. Yang ketiga, berawal dari penyerahan diri seorang raja muda yang berusia 26 tahun, Yosia, maka peranan Hulda sebagai seorang nabiah terpenuhi. Hak-haknya untuk menyampaikan kebenaran dari pesan-pesan Allah yang begitu mantap, begitu dapat mengarahkan pemulihan dalam satu bangsa. Hal ini tertulis dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 13 sampai 16 dan 2 Tawarikh 34 ayat 22 sampai 28. Yang keempat, Raja Yosia berkenan kepada Allah karena dia merendahkan diri di hadapannya. Kunci untuk mengalami pembaharuan dan menerima kasih karunia Allah adalah merendahkan diri. Bukan rendah diri, tapi merendahkan diri di hadapan Allah. Bertobat sungguh-sungguh dan menyatakan, aku membutuhkan Tuhan. Aku sudah tidak mampu lagi Tuhan, tolong aku. Itu yang Tuhan Allah dalam Yesus Kristus ingin seperti itu. 2 Raja-Raja 22 ayat 19. Yang kelima, dalam jangka waktu yang terlalu lama, umat Allah mengolok-olok utusan Tuhan, menghina segala firman-Nya, mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap mereka sehingga tidak mungkin mengalami pemulihan. 2 Tawarikh 36 ayat 15 sampai 16. Dan ini pelajaran yang mahal sekali. Berhati-hatilah. Jangan menyembah berhala, tukang-tukang ramal, tukang sihir, atau arwah-arwah orang mati dipanggil, tidak perlu. Sembahlah Tuhan Yesus Kristus. Kelimpahan atau kemelaratan dan kehancuran total tergantung kita. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan dan terus mengandalkan Dia, atau kita melawan Tuhan dan percaya kepada penyembahan berhala. Jangan lakukan itu. Percayalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, malaikat tunduk di